Pertanyaan berikutnya, siapa sih Rasul-Rasul Allah itu? Siapa? Ya, yang sangat istimewa, ya enggak? Istimewa enggak mereka? Istimewa. Mereka diberikan mukjizat, ya kan? Bisa mengubah tongkat menjadi ular. Apakah bisa Mas Reski mengubah tongkat menjadi ular? Berarti Rasul-Rasul Allah itu adalah manusia yang istimewa. Terus ada berapa jumlah Rasul-Rasul Allah? 25. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah mengutus para rasul ke dunia? Kenapa? Karena untuk menyampaikan dakwah. Untuk membenarkan akhlak manusia. Untuk apa, Mas? Membenarkan akhlak manusia. Untuk membenarkan akhlak manusia, benar. Terus apa lagi? Untuk menyampaikan dakwah. Tugasnya banyak banget ya. Nabi dan Rasul itu tugasnya banyak banget ya. Tugasnya berperang, ya toh? Nabi Muhammad berperang berkali-kali menjaga umatnya, menyebarkan apa ajarannya, berdakwah. Ya Allah, seandainya Mas Satria yang diberikan ujian yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk menghadapi kaum-kaum kafir gimana? Kuat gak, Mas? Mas Satria kuat gak? Enggak, Bu. Kira-kira kalau Mas Satria, Mas Syafiq, Mas Dika, ini pokoknya mas-mas semuanya yang di kelas 5C, kira-kira kalau berperang menang nggak? Belum tentu. Nah, ini Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad saja ya. Nabi dan Rasul semuanya itu memiliki tugas. Kan diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada umatnya, untuk menyebarkan agama yang benar, ajaran yang benar kepada umatnya. Seandainya mereka itu bukan laki-laki istimewa, bukan orang-orang istimewa, apakah bisa? Ya tidak bisa. Yang bisa adalah laki-laki pilihannya Allah. Berikutnya, adakah kalian yang mempercayai adanya Rasul? Apakah kalian mempercayai adanya Rasul? Percaya ya? Percaya. Pasti percaya. Sekarang pertanyaan yang lebih sulit. Bagaimana caranya anak-anak itu mempercayai adanya Nabi dan Rasul? Dari Al-Quran. Ada petunjuk di dalam Al-Quran. Ada petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak percaya adanya Nabi dan Rasul. Yang pertama dengan petunjuk Al-Quran boleh. Berikutnya apa? Dengan cerita Nabi. Dari kisah Terus apa teladan. lagi? Ini kan pertanyaannya bagaimana cara kamu mempercayainya? Caranya kamu mempercayai dengan membuka Al-Quran, mencari petunjuk dalam Al-Quran, akhirnya percaya boleh. Diceritakan orang tua. Dan apa? Diceritakan orang tua. Percaya boleh. Yang lain apa lagi? Dengan apa? Diajarkan oleh guru. Diajarkan oleh guru boleh. Terus apa lagi? Apalagi? Bagaimana sih caranya kita mempercayai adanya Nabi dan Rasul? Banyaknya Jadi ada di dalam rukun iman. Yang paling bagus jawabannya di dalam Al-Quran sudah tunjuknya bahwa Nabi dan Rasul itu Yeay. Nah sekarang, loh kok ono sing coret-coret saya itu padahal kelas 5 loh. Bantu Bu tulisannya Bu. Bu Guru akan menjelaskan dulu. Kita kan sudah tahu bahwa apa namanya termasuk iman, rukun iman yang keempat. Nah sekarang pertanyaannya, Bu Guru akan menjelaskan apa sih pengertian dari iman. Nah iman kepada Rasul itu apa? Nah kita harus mengetahui dulu nih, iman itu artinya adalah percaya. Nah, apa itu iman kepada Rasul? Kalau iman artinya percaya, kalau iman kepada Rasul itu artinya adalah mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman itu bukan hanya sekedar mempercayai dan meyakini saja. Kalau kita sudah beriman, maka kita
mengucapkan dalam hati, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Kalau kita mempercayai adanya Rasul Allah, maka kita harus seperti harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah. Apa saja sifat-sifat itu? Oh ya, sekarang pengertiannya Rasul dulu. Tadi kan iman kepada Rasul. Kalau iman artinya percaya, kalau Rasul itu artinya adalah utusan Allah. Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah. Apa artinya? Rasulullah itu artinya adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan ajarannya kepada manusia. Adakah nabi perempuan? Tidak ada. Jadi nabi dan rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, sekarang seorang nabi dan rasul itu memiliki akhlak yang mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Namun nabi dan rasul itu sama seperti manusia biasa, dia makan, dia minum, dia tidur. Dan namun yang membedakan dari manusia biasanya adalah mereka adalah laki-laki pilihannya Allah yang memiliki akhlak yang mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para rasul dibekali kekuatan iman yang teguh. Nah, sekarang apa sih perbedaan nabi dan rasul? Ada perbedaannya, anak-anak. Semua nabi itu menerima wahyu. Ya, kalau persamaannya semua nabi dan rasul itu menerima wahyu. Nabi Adam apakah menerima wahyu? Menerima. Berupa apa? Berupa suhu. Kalau Nabi Ibrahim apakah menerima wahyu? Iya, menerima wahyu. Berupa apa? Berupa suhu. Kalau Nabi Daud menerima wahyu apa? Berupa kitab. Kitab apa? Kitab Zabur. Itu ada persamaannya. Perbedaannya, nah ini. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, maka itu wajib disampaikan kepada umatnya. Rasulullah itu ada siapa saja? Rasul itu ada siapa saja? Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, yang Rasul ya, yang termasuk Rasul. Ada Nabi Ibrahim. Terus ada Nabi siapa saja tadi? Nabi Musa, Nabi Daud, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu sudah termasuk Rasul-Rasul Allah. Beda lagi dengan Rasul-Rasul asli. Nah, yang wajib menyampaikan wahyu adalah mereka yang mendapatkan kitab-kitabnya Allah. Nah, itu ada perbedaannya. Tidak wajib menyampaikan nabi, tidak wajib menyampaikan wahyu. Rasul wajib menyampaikan wahyu. Persamaannya, nabi dan rasul sama-sama menerima wahyu, cuma beda. Satunya menerima suhuf, satunya menerima kitab. Yang kedua persamaannya, nabi dan rasul sama-sama pilihan Allah, laki-laki pilihan Allah. Nah, kalau kita mempercayai nabi dan rasul, maka kita itu harus menjadi seseorang yang memiliki sifat-sifat wajib bagi rasul. Kalau rasul memiliki sifat sidik, yang artinya jujur dan benar, maka kita itu juga harus menjadi seseorang yang jujur. Bagaimana kita itu mempercayai nabi dan rasul? Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah, aku akan berperilaku jujur. Berarti kita itu meyakini bahwa adanya nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat wajib, yaitu sidik. Yang pertama. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Amanah itu dapat dipegang kepada Rasul-Rasul Allah. Itu adalah perilaku kita sendiri.
Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, artinya menyampaikan. Seorang nabi itu diberikan wahyu oleh Allah. Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah yaitu Al-Quran. Seorang nabi itu harus menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Contoh seperti ini. Bu guru bilang ke Mas Dika, tolong bilangin ya ke Mas Rainar suruh rajin dan lain-lain. Karena Mas Dika itu beriman kepada Rasul Allah, maka Mas Dika itu menyampaikan pesannya Bu guru kepada Mas Rainar. Itu adalah sifat yang bisa kita ambil dari Rasul. Yang terakhir yaitu adalah fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Jadi kalau kita menjadi seseorang yang beriman kepada Rasul, maka kita itu harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya cerdas. Nah, dari penjelasan Bu guru ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan. Sekarang bukunya dibuka dulu, bukunya. Sekarang anak-anak tuliskan satu di sini berarti sidik, 2 tadi apa? Amanah, 3 tabligh, 4 fatona. Tuliskan satu-satu. Mari kita membiasakan sikap seperti sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Iya, di buku PAI. Silakan ditulis. Anak-anak menuliskan kalau Tabligh. Satu-satu saja. Bu, di buku PSTAI tapi. Sebentar ya, di buku PAI nak. Titiknya kalau di buku Bu, ditulis itu semua gimana, Bu? Ini ada, Bu. Nah, anak-anak juga kan ini kan pertanyaannya seperti ini. Mari kita membiasakan sikap seperti sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan. Kamu tuliskan nih. Kalau titik itu gimana? Tadi kan sudah. Kasih contoh, Bu. Contoh, Bu. Tadi kan sudah Bu guru kasih contoh. Sidik tadi artinya apa? Sidik itu artinya jujur. Kalau bagaimana? Kalau beriman mengikuti sifat-sifatnya Nabi dan Rasul, kalau jujur itu gimana? Tuliskan. Sudah? Bu guru mau lihat semuanya sudah nulis semua ini. Tapi tanggal dulu, Bu. Ya, tulis tanggal dulu. Sekarang tanggal 11. Miliki Nabi dan Rasul. 1 sidik. Tulis satu-satu saja. Sidik 1, amanah 1, tabligh 1, fatona 1. Oke. Biar kita tidak terus-terus lihat layar. Yang belum dibuka videonya, nah. Mbak Anza, Mbak Lutfia. Ayo Mas Arkan, dikerjakan Mas. Mas Brili, ayo dikerjakan Mas Brili. Ya, Bu. Oke, sip. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 Februari 2021. Bu guru screen, nanti Bu guru kirimkan di grup ya. Iya. Kerjakan ya. Oh ya, silakan kita foto terlebih dahulu untuk presensi. Foto terlebih dahulu untuk presensi. 1. Oh, sebentar. Aku belum. Oke. Kita foto dulu. Ini sudah 32. Anak terlalu lama ini zoomnya. 1, 2, 3. Tangan dulu. Kurang 1.
1, 2, 3. Terima kasih anak-anak hebat. Anak-anak silakan istirahat terlebih dahulu, makan, sarapan. Nanti mengikuti pelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri anak-anak, sehat selalu. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.